Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irfan Hafizur Rahman dapat kembali menjumpai pemirsa dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan mengupas kembali khutbah dan juga pidato yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah bin Nasir Aziz. Dalam episode kali ini, khutbah yang akan kita angkat adalah khutbah yang beliau sampaikan pada tanggal 5 Maret 2010 di Masjid Baitul Futuh, Modern London, UK. Bersama saya telah hadir seorang narasumber, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rahmat. Ini kelanjutan dari episode sebelumnya terkait dengan pembahasan khutbah tanggal 5 Maret 2010. Di mana dalam khutbah sebelumnya kita telah membahas bagaimana sabda dari Huzur bahwa misi dari seorang nabi juga menjadi misi dari para pengikutnya. Betul. Dan bagaimana juga ketika menjalankan misi tersebut tentu banyak mendapatkan penentangan-penentangan yang diberikan oleh para penentang. Dan kita juga melihat bagaimana contoh keteguhan iman dan juga keteguhan hati dari para sahabat sehingga mereka tidak gentar menghadapi penentangan-penentangan tersebut. Nah, ketika mereka bagaimana besarnya mendapatkan penentangan, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini Huzur mengutip dalam khutbah tersebut tentang bagaimana pentingnya kata ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, mungkin Pak Rahmat bisa jelaskan terkait dengan ini potongan dari ayat Al-Qur'an Pak Rahmat ya. Betul. Ya. Silakan Pak Rahmat. Jazakumullah. Jadi betul sekali ya bahwa kedatangan seorang nabi yang membawa misinya itu menjadi misi para pengikutnya juga. Dalam menegakkan misi ini, dalam mensukseskan misi ini, selalu mendapatkan rintangan. Bahkan bukan hanya sekedar intimidasi, bahkan sampai ada yang diusir. Rasulullah SAW sendiri diusir, bahkan mau dibunuh, kan, mau disyahidkan. Sehingga Rasulullah harus berhijrah ke Madinah. Sudah sampai di Madinah pun masih dikejar-kejar juga. Selalu seperti itu, sunatullah yang menyertai seorang nabi yang benar. Dan juga para pengikutnya, bukan hanya nabi saja, tapi para pengikutnya juga demikian. Ada satu hal tadi yang menarik sekali, yaitu mereka selalu mengatakan ketika menghadapi intimidasi, tekanan dan sebagainya, selalu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik pelindung. Nah, ini jadi ini maksudnya bagaimana gitu? Orang mendapatkan tekanan yang luar biasa, dari lidah mereka meluncur kata-kata ini, bahkan itu terjadi bukan hanya di masa Rasulullah SAW saja, bahkan saat ini pun. Di masa Hadrat Masih Maud SAW, murid-murid beliau yang tersebar di seluruh dunia ketika mendapatkan tekanan, ancaman, intimidasi, pengusiran dan sebagainya, yang mereka sampaikan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami sebagai zat yang sebaik-baik pelindung. Di sini Huzur mengutip sabda Hadrat Masih Maud SAW, kata-kata itu maknanya apa gitu. Di sini Huzur Hadrat Masih Maud SAW bersabda bahwa kata-kata itu merupakan gambaran atau menggambarkan keberanian sejati yang timbul dari keteguhan iman. Karena orang yang tidak yakin dengan Allah Ta'ala, ya bagaimana mungkin akan keluar dari mulut mereka perkataan seperti itu. Kita mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, segala-galanya Allah bagi kami, cukuplah Allah bagi kami. Ya artinya itu merupakan satu ungkapan yang keluar karena keimanan yang sangat kuat, keimanan yang sangat teguh. Kalau tidak, ya tidak mungkin kata-kata itu keluar. Ini yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW. Menjadi orang yang berhati teguh dalam menghadapi setiap dorongan nafsu pribadi dan menghadapi setiap bencana yang menyerang seperti musuh, dan tidak lari disebabkan ketakutan adalah keberanian yang sejati. Ini keberanian kata-kata itu sebagai ungkapan dari mewakili keberanian sejati yang dimiliki oleh seorang mukmin yang hakiki, itu muncul terjadi karena adanya iman yang teguh di dalam hatinya. Keimanan pada Allah SWT yang dia sampaikan teguh itu ketika dia menghadapi serangan-serangan, baik itu serangan yang sifatnya internal itu tadi, ya, dorongan-dorongan hawa nafsu, keinginan-keinginan pribadi yang memang bisa menghancurkan dia, menghancurkan keimanannya, atau juga serangan-serangan dari luar yang berupa musibah atau penentangan dan sebagainya. Mereka tetap teguh
Dan saat itu keluar dari mulut mereka hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di sini Hadrat Masih Maud SAW menjelaskan kepada kita sekalian sudut pandang yang lainnya bagi kita ini bahwa selain musuh yang nampak wujudnya, tadi kan dari luar dari dalam kan. Betul. Nah, dorongan nafsu seseorang juga bisa menyerang seperti musuh. Dorongan nafsu itu macam-macam. Di episode sebelumnya sempat saya sitir bahwa dalam berkhidmat itu yang menjadi motivasi utama itu adalah lillahi ta'ala. Orang mau mengapresiasi kita ataupun tidak itu kita tidak peduli. Yang kita pedulikan adalah apakah pengkhidmatan kita ini sudah sesuai dengan instruksi, apakah motivasinya benar. Yang harus kita pedulikan itu. Kalau sudah motivasinya benar bahwa lillahi ta'ala semata-mata menghadap keridhaan Allah Ta'ala dan sudah sesuai dengan instruksi, ya peduli amat orang mau ngomong apa. Karena tujuan kita adalah Allah Ta'ala. Nah ini. Bukan dipuji oleh orang, Nah, bukan kadang dilihat oleh orang. bukan karena ingin diapresiasi oleh manusia yang lain. Ini mau berkhidmat kalau diapresiasi oleh manusia yang lain. Bahkan kadang-kadang menuntut apresiasi. Saya ini sudah banyak berkhidmat loh. Penghidmatan saya itu ini dari Sabang sampai Merauke dan sebagainya. Kenapa tidak menghargai saya? Nah itu kata-kata seperti dalam itu. kutip musuh ya dalam Itu internal musuh ya. dalam diri kita. Itu makanya janji beat yang pertama bahwa akan meninggalkan syirik selama-lamanya. Yang paling susah itu adalah kita menyekutukan Tuhan dalam hal ini. Wah ini udah capek-capek kerja kita nggak dihargain. Nah itu. Loh memangnya selama ini kalian ini berkhidmat ini untuk apa? Untuk kebanggaan diri. Nah ini, di sini ini yang harus betul-betul. Atau kadang-kadang begini, ketika ide kita sudah berkhidmat sekian banyak, sudah luar biasa berkhidmat, kita punya ide yang bagus menurut kita disampaikan, ternyata ditolak ide kita, marah. Nah ini harusnya tidak boleh begitu gitu. Kenapa ya? Kayak kita kan khadim gitu. Iya, betul. Dan tujuan kita mengkhidmati agama ini semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Ya kalau misalkan ide kita diterima ya alhamdulillah, nggak diterima ya sudah gitu kan. Kewajiban kita kan itaat. Kewajiban itu bukan ide kita harus diterima. Kewajiban kita itu adalah itaat dalam hal yang ma'ruf. Nah ini. Kemudian ini menarik sekali. Jadi Huzur di sini sampaikan kepada kita bahwa Hadrat Masih Maud SAW telah menjelaskan sudut pandang yang lain bagi kita bahwa selain musuh yang nampak wujudnya, ini dalam rangka melanjutkan misi tadi ya, Nabi tadi. Juga dorongan nafsu seseorang yang bisa juga menyerang seperti musuh tadi. Musuh nyerang dari hadapan kita gampang, mungkin pukul balik segala macam kita gampang. Lah kalau ini musuh dari dalam diri kita ini yang sulit sekali, kita mau mukul siapa gitu kan. Kekuatan mengatasi dorongan nafsu pribadi juga memungkinkan seseorang akan mampu untuk bertanding melawan musuh yang zahir secara nyata. Jadi ya sebelum menaklukkan orang lainnya tentu yang harus kita taklukkan adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri seperti para sahabat dulu di zaman Rasulullah SAW. Di episode pertama misalkan Huzur sampaikan kan bagaimana kalau dilihat dari sisi fasilitas, dari sisi sarana prasarana untuk berperang, apa yang mereka miliki. Kadang di khutbah sebelumnya yang pernah kita bahas juga di sini, untuk alas kaki pun mereka saja pun tidak punya gitu. Iya. Nah, tetapi bagaimana mereka meskipun dengan keterbatasan seperti itu tidak pernah mundur dari pengkhidmatan. Ini jangan sampai kita juga ini pelajaran juga bagi kita bahwa dalam rangka berkhidmat itu ya ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa pada Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Ya kita mampunya seperti ini, ya kita laksanakan. Jangan saya untuk begitu saya belum mampu, ini belum ada sarananya, diam aja dulu. Jangan begitu, kita akan tertinggal jauh. Iya, betul. Nah, jadi kereta itu tidak akan menunggu kedatangan kita, dia akan pergi sesuai dengan jadwalnya. Kalau kita menunggu-nunggu sempurna dulu, mau sampai kapan? Nah, ini jadi ini hikmahnya itu banyak hal, banyak ke segala segi. Bagi para hudam pun begitu kan misalkan. Mau menjalin istanata, mau nikah, nunggu-nunggu sempurna dulu, ya mau sampai kapan? Keburu kiamat nanti kan. Menarik tadi. Jadi poin utama ketika kita bisa sampai pada tahap mengatakan bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebagai baik pelindung, adalah kita harus memiliki keyakinan yang teguh dulu kepada Allah Ta'ala ya. Betul. Dari keyakinan itulah timbul keberanian seperti tadi. Kalau kita tahu bahwa Allah Ta'ala, kita yakin jemaat ini benar. Dan Allah Ta'ala itu senantiasa menolong jemaat ini. Kita lihat, kita saksikan sendiri. Keyakinan itu ketika meresap ke dalam hati kita, menjadi satu aliran listrik dalam diri kita.
dari ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu dengan sendirinya akan timbul keberanian. Kita tidak peduli dengan manusia. Allah Ta'ala menuntut kita untuk mempertahankan keimanan kita, apapun resikonya ya akan kita ambil. Betul. Itu kenapa bisa begitu? Ya karena kita yakin. Kalau kita tidak yakin benar, atau misalkan beginilah, motivasinya bukan Allah Ta'ala, karena dibayar. Dibayar 200.000 misalkan. Ini, wah kalau kejedot ini, masuk ke dokter aja misalkan lebih dari 500.000. Nah itu kan langsung mundur. Tapi ketika lillahi ta'ala, semata-mata Allah Ta'ala, kita tahu Allah Ta'ala akan menolong kita, Allah Ta'ala akan melapangkan jalan kita, bahkan Allah Ta'ala lebih jauh akan memberikan surganya kepada kita, yaitu keridhaannya kepada kita. Ya, apa peduli kita? Nah ini. Jadi karena keyakinan itulah kemudian yang akan mengguncangkan dunia, itu keberanian yang muncul. Seperti balik-balik kita yang oleh jemaat dikirim ke pelosok-pelosok. Dengan logika orang-orang dunia itu tidak masuk di akal mereka. Betul. Ngapain ke ujung dunia? Yang disampaikan supaya mereka beriman pada Allah Ta'ala. Tapi justru disitulah rahasianya. Gitu. Ketika keyakinan ini bersatu padu dengan amal kita yang sesuai dengan instruksi tadi, itu akan tegaklah misi dari para nabi itu. Kalau kita tadi simak penjelasan dari Pak Rahmat yang mengutip dari sabda Huzur tadi bahwa keyakinan itu memang penting ya. Nah sekarang bagaimana caranya bagi orang-orang yang khususnya yang bagi orang-orang yang ingin bergabung kepada jemaah, yang baru bergabung dengan jemaah, baru beriman kepada Hadrat Masih Maud Salam, untuk memiliki keyakinan yang teguh seperti tadi. Gitu. Jadi berkenan dengan ini, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahu Mu'tamil Aziz juga di sini menyitir satu nasihat dari Hadrat Masih Maud Salam ya, bagi orang-orang yang baru baiat di tangan beliau. Di sini mungkin sebaiknya kita baca saja ya lengkapnya ini ya. Huzur bersabda, Hadrat Masih Maud Salam juga bersabda, apabila seseorang telah menggabungkan diri dengan jemaat ini, maka langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Ya tentunya kita tahulah ajaran-ajaran itu tidak ada satupun, tidak ada yang menyimpang dari ajaran Islam atau sunnah Rasulullah SAW. Justru kita diajarkan oleh Hadrat Masih Maud SAW itu bagaimana memanifestasikan ajaran Islam dan juga sunnah Rasulullah SAW ini dalam konteks kekinian. Seperti jihad misalkan. Jihad yang sesuai untuk masa ini apa? Nah itu diajarkan oleh Hadrat Masih Maud SAW dan juga para khalifahnya kepada kita sekalian. Pertama itu ikuti dan amalkan. Ya, misalkan rekan-rekan kita di MTA ini sedang berkhidmat dengan begitu gigihnya, itu salah satu bentuk jihad mereka juga dalam menegakkan misi ini. Jangan ngelihat dari ini satu jihad juga karena membutuhkan tumpahan kerja keras, semangat segala macam, itu jihad juga gitu. Itu salah satunya. Jadi pertama-tama ketika orang itu menggabungkan diri dengan jemaat ini, ia harus mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Jika dalam mengamalkan ajaran-ajaran itu tidak timbul kesulitan-kesulitan, maka bagaimana kalian akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loh, bagaimana ini? Poinnya kesulitan-kesulitan itu ya. Jadi memang udah sunatullah ya. Sunatullah. Iya. Jadi kalau ya itulah sunatullah. Bagaimana juga yang namanya menjalankan misi seorang nabi itu tadi kan dari awal sekali kita sudah bahas bahwa untuk menegakkannya itu, untuk mewujudkan misi ini, untuk mensukseskan misi ini pasti akan banyak halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dari luar jelas kita gampang menghadapinya, tapi halangan dan rintangan dari dalam. Betul. Salah satunya apa? Misalkan tuntutan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dalam pikiran kita. Itu salah satu godaan juga. Nah, bagaimana kita memeranginya? Nah, ini sangat menarik sekali gitu. Nah, ini pun salah satu bentuk kesulitan-kesulitan yang disampaikan oleh Huzur di sini. Maka kalau kita tidak dihadapkan pada kesulitan-kesulitan itu, bagaimana Allah Ta'ala akan menilai iman kita ini, kualitas iman kita? Bagaimana Allah Ta'ala kalau sesuatu itu tidak memiliki nilai, ya ganjaran itu untuk apa gitu? Kita akan diberikan ganjaran itu oleh Allah Ta'ala ketika kita memang ada yang kita korbankan untuk Allah Ta'ala. Nah, dalam pengkhidmatan kita ya banyak hal yang kita korbankan, waktu kita, kehidupan, kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau ya banyak hal lah salah satunya. Atau mungkin ya bisa saja tekanan dari ruang lingkungan kita dan sebagainya, atau mungkin orang yang menentang kita dari luar dan sebagainya. Ini pasti ada sesuatu yang kita korbankan. Maka saat itu kesulitan yang kita hadapi itu sebagai balasannya Allah Ta'ala baru akan memberikan ganjaran. Ganjarannya itu
banyak sekali bentuknya. Satu hal yang paling dapat kita lihat adalah keberkatan dari pengkhidmatan kita. Artinya kita berkhidmat itu akan membawa kita kepada menjadi lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Apa yang kita lakukan itu akan semakin mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Itu salah satu pengabulan dari ganjaran, sebagai bentuk ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya itu kita hanya sendiri yang bisa mengintrospeksi diri, hanya kita sendiri. Sudah sejauh mana. Kemudian di sini Huzur sampaikan juga bahwa Hadrat Rasulullah SAW beserta para sahabat beliau selama 13 tahun di Mekah menghadapi berbagai macam kesulitan dan kesusahan. Ini kita tahu ada dua periode ya. Rasulullah SAW, ya, periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah itu adalah periode membangun mental baja para sahabat. Karena di situ ditempa sedemikian rupa, Betul ditempa. Nah, ini siklus kehidupan ini yang harus kita lalui juga gitu. Kalau kita mau, ya jangan, ini sangat logik sekali lah. Seseorang yang dalam sebagai apapun dia, sebagai atlet lah misalkan, kalau dia melakukan diberikan latihan yang luar biasa, yang lain biasa-biasa, dia misalkan berlatih luar biasa, hasilnya pun akan luar biasa. Mental yang ada dalam dirinya pun akan lebih hebat, akan memiliki mental petarung. Tapi seseorang yang dalam menjalani periode pertamanya itu selalu diberikan kemudahan-kemudahan, selalu diberikan kenyamanan-kenyamanan dan sebagainya, ya mental yang terbentuk pun akan menjadi macam mental ayam sayur gitu ya. Kena ujian sedikit langsung kolab. Nah ini, lihatlah periode pertama misalkan di zaman Rasulullah SAW atau zaman saat inilah, orang-orang yang baru baiat ke dalam jemaat ini, pasti hal pertama itu apa? Penentang itu dari keluarga. Ya saya sendirilah misalkan ketika baru baiat mengalami ujian pertama itu justru dari keluarga. Sampai diusir dari rumah dan sebagainya, ya kita enjoy aja lah gitu kan. Ini ya memang satu siklus yang Rasulullah SAW sendiri saja alami gitu, apalah kita ini gitu kan di sisi Rasulullah itu kan. Sebenarnya itu cara Allah menempa keimanan kita ya. Salah satunya itu, dan seperti yang Huzur sampaikan dalam nasihat untuk orang-orang yang sebetulnya bukan hanya untuk bagi orang-orang yang baru baiat ya, ini menjadi menjadi bagi semua amadi ini. Jadi bagaimana kesusahan selama 13 tahun Rasulullah dan para sahabat yang mereka rasakan di periode Mekah itu. Kemudian Huzur bersabda bahwa manusia pada zaman ini mungkin tidak mengetahui dengan benar bagaimana Rasulullah SAW saat itu, karena mereka tidak mengalaminya. Ya, hanya membaca sejarah bahwa Rasulullah pernah mengalami seperti itu, tapi mereka sendiri tidak pernah mengalaminya. Ya, di satu sisi mungkin kita merasa kasihan juga ya, bahwa bagaimana nikmatnya pengorbanan itu, bagaimana nikmatnya berkorban itu, bagaimana ketika suatu pengorbanan dengan karunia Allah Ta'ala, dengan taufik dari Allah Ta'ala itu bisa kita lakukan, ada satu kebahagiaan yang sulit kita gambarkan ya dalam hati kita. Atau ketika kita melaksanakan satu tugas jemaat dan tugas itu berhasil, tugas itu bisa kita laksanakan dengan baik, dengan pertolongan Allah Ta'ala, ada satu rasa sensasi gitu ya, dalam hati yang memang susah, kepuasan yang tidak bisa digambarkan ya. Itu yang sulit sekali kita ungkapkan ya. Nah ini kasihan sekali kata Huzur, bahwa kebanyakan manusia itu tidak bisa merasakan itu karena mereka tidak mengalaminya. Namun Rasulullah SAW selalu mengajarkan kesabaran kepada para sahabat beliau. Ini salah satunya, harus bersabar. Dari kekurangan, ketiadaan, atau ada intimidasi dan sebagainya, itu ya sabar salah satu. Yang pertama itu adalah sabar. Akhirnya semua musuh-musuh beliau pun hancur binasa. Nah, kita tahulah musuh yang paling besar Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya lah ya, itu kita lihat di masa Rasulullah SAW sendiri, mereka akhirnya binasa, dan selalu seperti itu. Kemudian Huzur di sini sampaikan bahwa juga bagi kalian ini sudah dekat waktunya akan menyaksikan kehancuran musuh-musuh kalian, sehingga seorang pun tidak akan nampak lagi. Ini satu nubuatan bagi kita sekalian, dan kita tahulah di masa Hadrat Masih Maud SAW berapa banyak para penentang beliau, baik itu dari kalangan orang-orang Islam, dari kalangan para pendeta, atau dari kalangan orang Hindu, dari kalangan orang-orang selain mereka juga, yang menentang beliau dan melampaui batas
batas Iya. kemanusiaan, lebih sangat zalim sekali, akhirnya bagaimana nasibnya? Binasa. Ya. Binasa semuanya. Bahkan ada satu orang penentang yang awalnya adalah pendukung ya, yaitu Hasan Betawi. ya, Hasan Batalwi ini, Maulwi Hasan Batalwi, sampai kuburannya pun tidak ada. Saya pernah waktu tinggal di sana jalan-jalan ya sambil mencari tahu di mana letak kuburannya. Masjidnya pun tidak ada. Bekas-bekas masjidnya tidak ada, rumahnya pun tidak ada, sampai kuburannya pun tidak tahu ada di mana. Binasa tanpa bekas. Binasa itu betul-betul tanpa bekas, seperti diangkat dari langit dan dilempar ke lautan terdalam gitu. Digandulin ya biar ke bawah itu. Dilempar ke lautan terdalam sampai tidak ketemu lagi. Sementara Hadrat Masih Maud SAW yang dia kafirkan, yang dia murtadkan, yang dia anggap keluar dari Islam, yang dia anggap sebagai pemecah belah umat Islam dan sebagainya. Setiap hari, mungkin Pak Irfan selama tinggal di sana lihat ya, bagaimana keberadaan. Setiap hari, siang, sore, pagi, orang datang berziarah dan mendoakan beliau. Betul. Orang datang bukan hanya di sekitar sana saja, di sekitar kuburan yang tinggal kuburan beliau, dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika, dari Asia, belahan dunia yang lain. Itu mereka datang semua untuk mendoakan beliau. Bayangkan. Nah, inilah perbedaannya. Kemudian tadi Huzur sampaikan bahwa sudah dekat waktunya bahwa musuh-musuh kalian akan hancur. Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki bahwa jemaatnya yang suci ini akan tersebar luas ke setiap penjuru dunia. 130 tahun yang lalu sabda ini disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW. Kita yang hidup pada saat ini menjadi saksi atas hal itu. Betul. Ada 214 negara. Jadi ketika zaman itu disampaikan oleh Huzur, orang-orang mencemooh ya. Mencemooh, tertawa, apa yang bisa kamu lakukan? Dari Kamu sebuah desa yang kecil, seorang diri ya, tiba-tiba mengatakan bahwa zamannya akan tersebar ke seluruh dunia. Tidak ada sarana, dan beliau pun dari sisi kesehatan fisik lemah. Mereka anggap orang gila nih mungkin. Betul. Nah, ini, tapi apa yang beliau sabdakan itu adalah berdasarkan ilham Allah Ta'ala, bukan wahyu Allah Ta'ala, yang menjadi salah satu tanda kebenaran beliau adalah apa? Nah ini, apa yang beliau sampaikan ini menjadi nyata sekarang ya, kita di masa Hadrat Khalifatul Masih kelima ini, jemaat di 214 negara. Kemudian sekarang musuh-musuh melakukan penindasan terhadap kalian karena mereka melihat jumlah kalian hanya sedikit. Kan begitu, kita pun selalu dibilang minoritas. Padahal kalau jumlah di seluruh dunia ada berapa ratus juta gitu. Kan tetapi apabila anggota jemaat ini sudah banyak sekali, nah, dengan sendirinya mereka pun akan, orang muslim akan mundur katanya. Jadi maksudnya apa? Ketika kita dianggap lemah dan sebagainya, kecil, ya biarkan saja, kita sabar saja. Nanti akan ada masanya. Ini semuanya itu akan indah pada waktunya. Biarkan dia tumbuh dan mekar dengan sendirinya, nanti akan indah pada masanya. Jangan dipetik duluan gitu. Jadi artinya kita harus bersabar, harus menunggu momen itu dengan penuh kesabaran dan dengan penuh keyakinan bahwa janji Allah Ta'ala itu pasti akan diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Langit dan bumi itu pasti akan berusaha keras untuk mewujudkan janji Allah Ta'ala melalui lidah utusannya itu. Kita yakin gitu ya, kata kuncinya yakin kepada janji Allah Ta'ala itu ya. Betul. Baik Pak Rahmat, jazakumullah atas penjelasannya, sangat menarik sekali, namun berhubung waktu yang sudah terbatas ya, kita akan lanjutkan lagi di episode selanjutnya. Jazakumullah Pak Rahmat. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kami terkait dengan khutbah yang Huzur sampaikan. Semoga kita bisa memetik manfaat dan juga semoga kita bisa mengamalkan segala nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk yang Huzur sampaikan dalam khutbah tersebut. Akhir kata, saya dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.